Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rodiana dengan NRP 1840153. Di sini saya akan menjelaskan tentang keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Dalam materi ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang lebih tepatnya ada 5 poin. Poin pertama ada keinovatifan konsumen, yang kedua dogmatisme, yang ketiga karakteristik sosial, keempat tingkat stimulasi optimum, dan yang kelima pencari variasi kesenangan baru. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan tentang keinovatifan konsumen. Para pemasar berusaha mempelajari perilaku konsumen inovator. Konsumen inovator yaitu mereka yang selalu menjadi pertama dalam berbagai hal, baik dari barang baru maupun kegiatan-kegiatan baru. Mengapa para pemasar berusaha mempelajari perilaku konsumen inovator? Karena konsumen inovator memiliki tanggapan ini selalu menjadi gambaran mengenai akan sukses atau tidak suksesnya sebuah produk di pasaran. Baik, selanjutnya materi kedua tentang dogmatisme. Dogmatisme merupakan karakteristik manusia yang mengukur kekakuan atau keterbukaan yang ditunjukkan konsumen terhadap suatu informasi baru atau hal-hal yang kurang familiar di telinganya. Konsumen dogmatisme terbagi ada dua, yaitu konsumen dogmatisme tinggi dan konsumen dogmatisme rendah. Saya akan menjelaskan konsumen dogmatisme tinggi. Konsumen dogmatisme tinggi ini biasa disebut atau biasa dianggap konsumen yang menutup pandangannya terhadap hal-hal baru atau informasi baru, dan konsumen dogmatisme tinggi ini biasanya lebih menyukai atau lebih memilih produk yang sudah ada ketimbang produk yang baru atau produk inovatif. Dan selanjutnya ada konsumen dogmatisme rendah. Konsumen dogmatisme rendah ini biasanya lebih memilih produk inovatif atau produk yang baru, dan lebih mudah terbuka terhadap informasi baru dan hal-hal baru, lebih menerima informasi baru dan hal-hal baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang karakteristik sosial. Karakteristik sosial merupakan karakteristik seseorang yang meliputi dua titik ekstrim, yaitu inner directedness dan outer directedness. Yang pertama, inner directedness cenderung menggunakan nilai-nilai atau keyakinan dalam dirinya sendiri untuk mengevaluasi sebuah produk. Other directedness, konsumen lebih mempertimbangkan nilai-nilai atau petunjuk dari orang lain mengenai apa yang benar atau apa yang salah dalam mengevaluasi sebuah produk. Dan biasanya konsumen yang memiliki karakter inner directedness biasanya lebih besar daripada konsumen yang memiliki karakter other directedness untuk mengevaluasi suatu produk. Baik, materi selanjutnya atau materi keempat saya akan menjelaskan tentang tingkat stimulasi optimum. Tingkat stimulasi optimum yaitu karakteristik yang mengukur tingkatan pemenuhan individu. Riset menemukan tingkat stimulasi optimum yang tinggi berkaitan dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil resiko. Sebagai contoh, konsumen yang gaya hidup sebenarnya sama dengan skor TSO atau skor tingkat
stimulasi optimum mereka terlihat sangat puas, sedangkan orang-orang yang gaya hidupnya kurang memperoleh stimulasi mereka terlihat sangat boros. Dan sedangkan konsumen yang hidupnya berlebihan atau gaya hidupnya berlebihan, mungkin mereka mencari ketenangan atau kelegaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya hidup seseorang dengan tingkat stimulasi optimum sangat mempengaruhi mereka dalam memilih suatu produk atau jasa, serta cara mereka mengatur dan menggunakan waktu mereka. Baik, materi selanjutnya, materi terakhir, materi pencarian variasi kesenangan baru. Ada 3 tipe konsumen variasi baru, yaitu yang pertama, konsumen yang memiliki perilaku pembelian penyelidikan. Misalnya konsumen hanya hanya ingin tahu tentang produk baru atau merek yang baru yang dia akan pilih, hanya akan menyelidikinya saja, hanya ingin mengetahui apa kelebihan dari merek atau produk tersebut. Dan tipe yang kedua yaitu konsumen yang memiliki perilaku penyelidikan dari orang lain. Misalnya konsumen ini mendapatkan informasi atau merek atau produknya dari temannya atau sanak saudaranya, dan ketika konsumen tersebut mendapatkan informasi dari saudara atau teman-temannya, dia akan merenungkan pilihannya tersebut atau informasi yang didapatkan dari teman atau saudaranya, dan memikirkannya pilihan tersebut baik bagi dirinya atau tidak tepat bagi dirinya. Dan tipe yang ketiga atau tipe yang terakhir yaitu keinovatifan pemakaian. Konsumen yang mempunyai tipe pembelian keinovatifan pemakaian biasanya membeli produk atau merek yang sudah biasa dia beli, namun dengan cara pemakaian yang berbeda. Misalkan contohnya seperti barang-barang elektronik ya, barang elektronik seperti HP atau handphone. Ketika konsumen mempunyai handphone yang fitur atau kegunaannya sudah lampau jadul, konsumen akan membeli handphone dengan merek yang sama, namun fitur atau kegunaannya lebih kekinian atau lebih terbaru. Jadi dimaksud dengan cara pemakaian barunya atau cara pemakaian lainnya itu mungkin dalam produk atau merek yang konsumen biasa beli itu tersedia fitur-fitur baru atau kegunaan baru. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas, penyampaian saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.